Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Arah Baik. Hari ini kita akan jalan-jalan, tapi nggak ke tempat wisata. Nah, kebetulan saya itu, mungkin teman-teman juga senang dengan ikan hias ya. Nah, kita cari tahu kemana dan bagaimana kita mencari ikan hias dan petaninya itu seperti apa. Kebetulan saya sedang berada di daerah Parung Ciseeng, tepatnya di Setu Cogrek. Ya, teman-teman ikutin terus perjalanan saya supaya pengetahuan kita bertambah. Halo teman-teman baik, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perjalanan kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat peternakan ikan cupang. Pada inget nggak, waktu itu sedang tren pelihara cupang. Mungkin sampai sekarang juga masih ya ngetren. Ya, cupang-cupang yang dijual di kota-kota besar, kebanyakan disuplai dari daerah yang akan kami tuju. Menarik ya, makanya ikutin terus video ini sampai akhir. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan silahkan di komen video ini, oke? Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, saya masih bersama Pak Solihin di area peternakan ikannya. Kalau di sini bilangnya petani kali ya, Pak? Ya, petani. Nah, satu lagi adanya Pak Soleman. Pak Soleman. Nah, ini Pak Soleman sama Pak Solihin itu adik kakak. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pengen tahu proses beternak ikan cupang dulu ya, Ya, Pak Solihin ya. ya. Nah, seperti apa kira-kira Pak Solihin? Ini proses awal, ini kita kan udah diangkat nih induknya, tinggal jantannya. Nah, ini kayak gini. Ini tinggal nunggu proses dari mulai dia nelur kita angkat indukannya ini sampai 5 hari dari mulai diangkat. Oh gitu. Ya, 5 hari ini. Ini telur tuh udah mulai hitam. Coba lihat di telurnya, kasih lihat Ya. di zoom sini. Nah, Ya, di zoom ini telur sampai udah mulai hitam. Yang itu masih rada kuning tuh kan. ini ikannya Nah, betina apa jantan? ini jantannya. Oh, jantannya. Jantan yang nunggu. Hmm. Ya, kalau istilah orang sini ya lanangan lah. Jadi kalau betinanya udah bertelur, Betinanya diangkat. diangkat, si jantannya Si ditinggal. jantan ditinggal. Oh, Nah, dia yang nunggu. gitu. Gitu. Jadi, Ciri-ciri telurnya mana, nah Pak? ini Pak, nih telurnya Pak tuh yang Oh, yang bulat-bulat ya. bulat-bulat putih Ya, ya. bulat-bulat putih itu telur. Nah, ini udah mulai hitam tuh. Iya. Udah mulai hitam. Nah, jarak dari ini 5 hari. 5 hari. 5 hari harus kita proses turun ke pembenihan Iya. induk. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya kita siapin air seperti ini nih. Buat nurunin bibit ntar. air di kolam. Air di kolam ini, air yang bersih ini, yang jernih ini buat nurunin bibit. Nah, kayak gini. Kayak gini. Nanti setelah bibitnya yang hitam-hitam itu, Ya, turun selama 5 hari di tempat penebusan, turun ke sini. Ya, turun ke sini. Kita kasih keras dulu kayak gini nih kan. Kerasnya. karas tuh Ya, keras buat adon pisang. Nah, akhirnya dia ntar sebesar ini. Oh, ini udah umur 15 Udah hari. 15 hari. Nah, Ini 15 hari. Ini udah umur 15 hari. Ini kayak anak kodok ya. ya kayak anak kodok. Dia udah umur 15 hari. Nah, ini Ya. yang Ini ukuran begini Pak nih tuh. Nah, ini udah umur 15 hari. itu 15 hari Ya, udah kelihatan warnanya Udah kelihatan ya. warna nih, sortil sama kita tuh, besar kecil. Oh, iya. Kecebongnya kita buang. Karena Kalau dia kalau kodok termasuk hamanya nggak? hama, ini termasuk hama. Kita buang tuh. Ini kita sortil. Ini yang besar, ini yang kecil. Oh gitu caranya. Iya.
Memang kenapa harus disortir dipindahin? Supaya prosesnya lebih cepat. Oh gitu. Nah kalau ini kan, ini airnya jangan sampai seperti ini nih. Ini airnya kudu pindah. Oh, airnya nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Ini harus sudah pindah. Itu kan banyak lumut, kurang bagus. Oh, ikannya. Ini ikan tuh. Oh, Udah iya. besar. Oh ini Tuh, kan cupang juga. Oh iya. Jadi airnya harus bagus, lumut kan kurang bagus. Kalau rumutan kurang bagus berarti Kalau ya? di cupang kurang bagus. Oh, Nah, iya. kecuali mujair gitu. Kalau mau jadi dia dimakan. Makan. Nah ini ada berapa kolam nih Pak? Ini semuanya ada 32. 32 kolam. 32 kolam. Oh, banyak juga ya. Ya, banyak juga. Ada kopi. Oh ada koki juga. Kopi juga. Ah. Kalau koki itu di ini juga Ya, di ternak. ternak juga. Juga ya. Gampang nggak kalau koki? Lebih gampang mana? Lebih Kak? gampang koki. Oh. Ya, koki kita kalau mau pasangin ukurannya dia 1,3. 1,3 gitu. Yang sekarang jalan dominan itu apa? Yang dulu. Yang paling banyak di ternak apa? Yang saya di sini yang paling banyak itu emang cupang, Pak. Cupang ya. Jadi khas besarnya di sini kita main cupang. Cupang. Cupang cogrek itu sebagian besar peternaknya petani ya di kebun itu cupang. Cupang ya. Cupang. Kalau rame seperti di sana saya itu cuma daging kan. Lagi habis berapa? Nah sekarang kita mau lihat ikan apa Pak? Ikan mujair kakap merah. Kakap merah. Jair. Ikan. Ini dia. Oh, ini ikan. Ini umur berapa Pak? Ini umur 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Oh, ini Cuma sistemnya masal Pak, ini sistemnya kita indukan sama bibit kita campur, kita nggak ambil anak, Oh gitu. kita satuin. Ini untuk konsumsi. Konsumsi bisa, Oh, buat konsumsi ini sebutnya mujair kakap. ini mujair kakap karena warnanya merah gitu ya. Merah, kakapan, merah. Iya iya iya. Nah, kalau ini emang kita sengaja buat konsumsi daging. Ini untuk Ini daging gerame. oh ini gurame. Nah ini pedaging. Jadi biasanya yang pengepulnya dari mana Pak? Dari cogrek juga Pak sama ada. Oh dari cogrek Iya, juga. dari cogrek ada. Ini ke restoran-restoran ya. Ya, masuk ke restoran. Restoran, pasar ya. Ya, jadi teman-teman itu tahu ya sekarang sumber konsumsi kita ikan terutama yang di Kota Bogor ya. Ya, Kota Bogor. Nah, ini banyak juga yang dari Setu Cogrek. Salah satu petaninya adalah Pak Jelani ya. Ya, Pak Solihin. Pak Solihin, maaf. Pak Solihin. Nah, Pak Solihin tuh bertani ikan. Ikan hias sama ikan konsumsi. Nah, Pak Solihin, kalau kendalanya apa Pak? Kalau di kita Bapak nih selama beternak ikan nih. Kalau saya kendalanya emang Pak, kita makan ini tani ya jujur aja, kita apa adanya, kita ini ngerawat ngejalanin duit pinjaman, duit orang. Oh, duit pinjaman. Jadi kita itu semaksimal mungkin harus bisa mengembalikan duit. Iya. Ya, duit orang yang boleh minjem lah gitu katakan Iya. gitu. Iya iya. Jadi pinjaman itu untuk apa Pak? Untuk Bibit? modal, beli bibit sama beli pakan. Oh bibit sama Ya, pakan. bibit sama pakan kita pinjam, ntar panen. Kita udah mau bulan ini kita mau panen nih, uangnya kita mau kembalikan. Ada gitu. sisanya kita putarkan kembali. Putarkan kembali. Kira-kira Pak Solihin punya strategi nggak supaya nggak minjem lagi gitu? Ya ini, ntar dari hasil ini keuntungannya walaupun sedikit tetap harus kita putarkan. Putarkan lagi. Biar jadi panjang. Oh Jadi iya. kita jangan sampai kita itu ntar kedepanin tergantungan sama Iya pinjaman. Pinjam Malah lagi kerja buat gitu. orang ya. Iya. Rasanya baru sebentar saja saya bersama Pak Solihin, banyak ilmu yang saya dapatkan. Pak Solihin memang spesialis dalam beternak ikan cupang. Tapi seperti kita sudah lihat, ternyata Pak Solihin juga jago dalam beternak ikan-ikan pedaging,
seperti mujair, nila, dan yang lain-lain. Sebagai bentuk terima kasih atas ilmunya, saya mau masakin Pak Solihin dan Pak Sulaiman. Ikuti terus ya sampai habis. Jambu. Itu jamunya merah, Merah. apa? Oh merah, Merah. asik. Merah, Om. Merah. Ini jambunya Jambunya pakai garam. garam yang mengkol mah ya. Coba ya. Jambu pakai garam. Ini enak. Ini baru dipetik. Masih segar. Dia biarin warnanya begini, tapi manis. Lagi ah. Yuk, bisa masak. Ini bahan yang kita siapin nih. Kita udah bawain sup krim jamur. Sup krim jamur. Terus sausnya udah itu aja, terus sama seledri sama ini. Nah teman-teman, kita sekarang kita bikin mereka senang. Kita akan masak tapi yang mudah aja. Kita akan bikin krim sup jamur tapi kita mix pakai jagung. Nah bahannya cukup ini, krim sup jamur, jagung, daun seledri, saus, dan ini yang untuk utamanya supaya mengenyangkannya, yaitu roti. Ya, kita pengen tahu apa reaksi mereka setelah kita masakkan ini. Oke, kasih sedikit. Ini supaya nggak kabur-kaburan, kita listriknya di sini aja ya. Nah, Pak Solihin udah pernah belum? Belum pernah dibikinin kayak gini. Kita coba ya. Nah, pengen tahu nih gimana rasanya. Ini sebenarnya makanan ini tuh makanan orang-orang di Eropa. Dia orang bule, temen kan udah berapa puluh tahun juga orang Indonesia udah pada makan juga, apalagi yang ABG sekarang ya, yang sering jajan. Nah, kalau Pak Solihin belum pernah, saya buatin. Nah, ini daun seledrinya. Daun seledrinya kita ambil daunnya aja, gak usah sama batangnya Pak. Bisa sama batangnya. Batangnya ditanam. Bisa nih. Bisa langsung. Batangnya bisa langsung ditanam. Jadi kalau tinggal ditancepin aja itu mah tumbuh di tempat yang teduh. Sekarang cara masaknya gini Pak. Ini kita tunggu dulu biar panas. Ini supaya dia larut. Kalau dia di air panas tuh biasanya kan menggumpal ya. Nah ini kita kasih air mentah dulu Pak. Air mentah Pak. Kita pisahin di sini. Nah, ini kita masukin tepung apa coba? Tepung krim Pak. Tepung krim. Nah ini supaya dia larut. Boleh Pak bantu bukain Pak, masukin Pak, saya ngadukin. Jadi kalau misalkan lagi malas makan nasi, pagi musim hujan, udah bikin gini aja, sup krim. Tinggal ditambahin, mau ditambahin wortel, mau ditambahin buncis, mau ditambahin ubi juga nggak apa-apa, singkong, dipotong-potong kecil-kecil. Jangan dikelak. Masukin. Sebelum airnya sempat mendidih, kita masukin dulu jagungnya nih Pak. Masukin jagung langsung supaya jagungnya lebih matang duluan. Nah sekarang airnya udah mendidih,
kita masukin cream soup yang tadi dicairin di air dingin, air biasa, air ini supaya dia nggak menggumpal. Nah sekarang kita masukin, langsung diaduk-aduk. Ini Pak, aduk Pak, rasain gimana rasanya masak. Ntar kita aduk-aduk. Mau bener nonton gak? Oh iya. Ya kita lagi ngaduk-ngaduk nih, ngaduk-ngaduk makanan. Sampai dia kental dikit, sampai mendidih baru kita masukin daun seledri. Ini kita cobain dulu ya, berasa nggak? Ya Pak, gimana Pak? Nah, gimana rasanya Pak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin Abok mau rotinya. jauh ya Pak. Nah, coba. Itu saus sambalnya. Oh iya. Kalau pakai saus sambal ya? Iya, Biar lebih pedas. Pak. biar. Banyak banyak Pak. Op. Cobain. Tuh, satu lagi sini. Cek, ini Cek. Ayo, Ini. sebentar. Bareng kita makan. Makan besar. Makan besar Cek. Makan besar. Nah, yuk. Nih. Gimana Pak rasanya? Enak, baru juga enak ini. Gimana? Ya, enak juga. Enak. Ini ketemu jagungnya. Rasanya baru ketemu. Asinnya diambil, ditaruhin jagung, hilang rada asinnya. Jagung manis Pak. Jagung manis? Ya. Jadi asinnya kesedot ya. Kesedot. Jadi seperti ini bentuknya. Ini ada jagung, daun seledri, ada rotinya. Ya. Terlalu buta kali. Saya keluar dari musola ditanya dari mana. Kata gua habis jalan-jalan dari musola gitu, Pak. Alhamdulillah. Kenyang ya? Ayo dong cobain. Iya, Pak, iya. Enak tuh. Dijamin udahnya keringetan. Aduh, jadi ya jadi mau makan ini ya, Pak. Iya makan dong. Ah, lempar gramnya. Ah, bukan lu corotnya. Coba tuh polanya hitam. Corot palanya hitam. Cara makannya beda. Kayak makan bubur kacang hijau. Ya emang gitu. Makan bubur kacang hijau kayak gini, Pak, dicolekan. Jadi buburnya masih banyak, kacang hijau udah habis. Iyalah. Gua kan air malu caranya. Belum masih kalem, belum keringetan. Iya, belum. Pantat, gua inget. Ah, lu emang belum mandi, Pan. Situ tuh mandi belum. Nah. Lalu membawa subuh, dibangunin subuh kali. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat kehidupan petani ikan di Setu Cogrek di Kabupaten Bogor. Seperti itulah kehidupan petani ikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan kesulitannya. Tapi semua itu adalah bagian dari hidup ya teman-teman. Nah untuk teman-teman itu informasi jika teman-teman ingin beternak ikan atau berbisnis ikan hias, teman-teman bisa mengunjungi Setu Cogrek di Kabupaten Bogor, tepatnya itu di sekitar daerah Ciseeng. Nah tadi kita sudah masak juga untuk mereka, menghibur ya teman-teman. Semoga video ini
dapat menghibur teman-teman dan memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen silahkan. Lalu di share teman-teman supaya saya bisa lebih semangat lagi. Salam arah baik.